Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Diah Widiretno bersama rekan sekelompok saya Vera Ningsih akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lika-liku Pengadu Nasib di Tanah Dayak, Strategi Akulturasi antara Suku Dayak Agabak dan Transmigran di Kabupaten Nunukan. Tujuan kajian dan penulisan kami lakukan dalam rangka mempelajari dan mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi di lokasi transmigran, terutama strategi akulturasi yang digunakan oleh kedua kelompok. Karena interaksi dua kelompok tersebut juga tidak steril dari peran penyelenggara program transmigrasi, maka di tulisan ini juga menjelaskan bagaimana pihak-pihak di luar kelompok juga mempengaruhi strategi akulturasi di antara dua kelompok tersebut. Transmigrasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi, di pasal 1 menyebutkan bahwa transmigrasi adalah perpindahan dan atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu untuk pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan transmigrasi termuat dalam UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 72, yang selanjutnya tujuan tersebut direvisi, dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, di mana pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 5, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perwujudan integrasi masyarakat. Saya akan bercerita tentang Dayak Agabak. Dayak Agabak adalah komunitas masyarakat adat yang juga tinggal di Kecamatan Tulin Onsoy, Nunukan. Mereka tinggal di pesisir sungai dan mereka menganggap sungai adalah sumber kehidupan. Kegiatan para pria umumnya adalah merawat kebun, berburu, dan memancing. Sementara kegiatan para ibu rumah tangga yang mereka sebut sebagai minan adalah mengambil kayu di hutan, mengambil air di sungai, merawat anak, dan memasak. Sebelum transmigrasi masuk, warga Dayak Agabak belum kenal dengan jual beli. Mereka juga belum mengenal uang. Pertukaran barang dilakukan dengan sistem barter dengan menukar hasil panen. Dayak Agabak memiliki sistem adat, yaitu mereka memiliki ketua adat kecil dan ketua adat besar. Ketua adat memiliki peran dalam menyelesaikan masalah antar sesama anggota masyarakat adat maupun masyarakat adat dengan para pihak luar. Kecamatan Tulin Onsoy dan Transmigran. Tulin Onsoy berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penduduk asli yang tinggal di Kabupaten Nunukan, tepatnya di bagian utara Pulau Borneo, yaitu di perbatasan Indonesia dan Malaysia, adalah suku Dayak Agabak.
Transmigran yang akan diceritakan dalam makalah ini merupakan transmigran yang tergabung dalam program transmigrasi swakarya di Kecamatan Tulin Onsoy yang dimulai tahun 1996 hingga tahun 1998. Transmigran berasal dari beragam daerah di Indonesia, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, dan Lombok. Pada kajian ini kami menggunakan landasan teori John Berry, di mana ada 4 strategi individu atau kelompok kecil yang akan dilakukan dalam menanggapi adanya akulturasi budaya, yaitu strategi integrasi, asimilasi, separasi, dan marginalisasi. Ditinjau dari kelompok yang lebih besar atau level masyarakat atau negara, asimilasi yang dilakukan oleh kelompok akulturasi yang dominan atau mayoritas disebut sebagai melting pot, sedangkan pemisahan yang dipaksakan oleh kelompok dominan atau mayoritas disebut segregasi. Marginalisasi yang dilakukan atau dipaksakan oleh kelompok dominan atau mayoritas yang disebut sebagai eksklusi. Sedangkan integrasi adalah keragaman yang diterima masyarakat secara keseluruhan, termasuk semua berbagai kelompok etnokultural, disebut multikulturalisme. Proses pratransmigrasi yaitu dilakukan sebelum transmigran datang ke lokasi transmigrasi. Proses-proses yang dilakukan dalam rangkaian proses pratransmigrasi adalah pembukaan lahan dan unit rumah transmigran yang dilakukan oleh penyelenggara transmigrasi. Dalam hal ini adalah PT Karangjuang Hijau Lestari atau kita sebut sebagai PT KHL yang bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi. PT KHL ini punya maksud membuka lahan sawit di selatan Desa Samunat, yaitu di Kecamatan Tulin Onsoy. Selanjutnya, ketika lahan di selatan Desa Samunat, Kecamatan Tulin Onsoy ini sudah bisa dibuka untuk lahan sawit dan sudah dibangun unit rumah tangga transmigran, PT KHL bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi memanggil pengadu nasib dari berbagai pulau. Promosi yang diwartakan oleh PT KHL dan Departemen Transmigrasi adalah disediakannya beragam fasilitas bagi transmigran. Yang pertama adalah disediakannya kebutuhan pokok, kebutuhan hidup sekeluarga, kemudian diberikannya kesempatan untuk bekerja di PT KHL sebagai pegawai kantor atau sebagai petani maupun buruh harian. Yang ketiga adalah diberikannya keleluasaan untuk mengembangkan lahan, baik untuk dijadikan lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Selanjutnya, persiapan lokasi dan proses awal transmigrasi. Persiapan lokasi ini dilakukan di Kecamatan Tulin Onsoy, di mana Tulin Onsoy ini ada 12 desa yang nanti akan diperlihatkan di gambar. 12 desa ini, 10 desa dihuni oleh suku Dayak Agabak dan 2 desa nanti diperuntukkan oleh transmigran. Transmigran berada di Desa Sanur yang sering disebut sebagai SP1 dan Desa Makmur yang berada di SP2. Pada kondisi awal, lahan berupa hutan alam yang cukup lebat serta subur tanahnya. Atas restu masyarakat lokal yaitu Dayak Agabak dan izin pemerintah, PT KHL selanjutnya membuka lahan tersebut dengan meratakan tanah, mengambil kayu, dan menebang pohon di hutan. Pendirian rumah, pembagian lahan, dan pengadaan fasilitas kesehatan, pasar, dan sekolah diatur dan didesain oleh PT KHL. Nah, oke, sekarang kita akan berbicara
relasi antara masyarakat Dayak Agabak dengan transmigran. Karena intisari dari penulisan kali ini adalah relasi antara kedua masyarakat tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, oke. Kita akan membahas lebih dalam mengenai relasi antar pihak setelah transmigran datang. Nah, transmigran ini rupanya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan menggantungkan fasilitas yang sudah diberikan PT KHL atau Departemen Transmigrasi. Maka yang dilakukan adalah mereka mengelola lahan mereka dengan menanam berbagai sayur-sayuran, padi, dan kemudian hasil panen itulah yang kemudian dijual di lokasi transmigrasi tersebut. Biasanya konsumen mereka adalah para transmigran lain yang tidak mau menanam atau malas menanam. Nah, transaksi yang kemudian mulai ramai ternyata membuat masyarakat Agabak yang jauh dari desa transmigran tertarik untuk sana dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka membeli berbagai jenis dagangan di sana, dan beberapa juga di pasar tersebut ada seperti warung-warung kecil. Nah, di sini mulai ada interaksi antara mereka. Selain itu, masyarakat Dayak Agabak itu memiliki budaya menikah dengan jujuran yang cukup mahal. Biasanya, keluarga pengantin wanita akan menentukan barang apa saja yang harus dibayar oleh pengantin laki-laki, seperti perhiasan, rumah, motor, ketinting. Ketinting itu seperti perahu kecil yang digerakkan oleh mesin. Kemudian perabotan rumah tangga, selendang beratus-ratus, guci beratus-ratus, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian terjadi berhutang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Agabak. Di satu sisi mereka harus melunasi itu supaya bisa menikah. Di satu sisi karena mereka nggak punya uang yang banyak, sehingga mereka melakukan penjualan lahan yang mereka punya. Biasanya lahan ini kemudian dibeli oleh masyarakat transmigran. Nah, lama-kelamaan tanah ini mulai habis karena budaya menikah mereka cukup mahal. Akhirnya secara tidak langsung terjadi relasi yang cukup tidak sehat. Seperti di Desa Kalunsayan. Desa Kalunsayan ini warganya tidak menyukai jika kepala sekolahnya adalah orang transmigran. Pokoknya mereka tidak menerima kalau kepala sekolahnya bukan orang Dayak Agabak. Biasanya mereka akan melakukan protes-protes seperti anak mereka dilarang sekolah, kegiatan sekolah tidak didukung oleh orang tua siswa, dan masih ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Mereka juga sering berkata bahwa transmigran atau pendatang itu selalu akan merebut tanah Dayak lama-kelamaan, karena yaitu tadi penjualan lahan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat adat karena alasan ingin melunasi mahar tersebut, tetapi di sisi lain mereka tidak menyadari bahwa tanah mereka mulai habis. Nah, transmigrasi ini sudah termaktub dalam UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Jadi dalam UU itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, pembangunan, serta memperkukuh kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang. Jadi harapannya dengan adanya transmigran yang datang dari luar Kalimantan, mereka yaitu para transmigran membawa perubahan dan memodernisasi Dayak Agabak. Jadi transmigrasi ini adalah strategi multikultur yang dilakukan oleh negara. Dan ternyata
transmigran dan masyarakat Dayak Agabak rupanya masih bersedia berinteraksi dan mempertahankan budaya masing-masing. Jadi menurut John Berry, peristiwa transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Nunukan, terutama di Kecamatan Tulinonsoy, itu merupakan sebuah strategi negara dalam memultikultur lokasi itu agar persebaran penduduk seimbang. Namun ternyata interaksi antara kedua komunitas tersebut, mereka saling mempertahankan budaya masing-masing. Oke, kita menuju satu pertanyaan yang sangat menggelitik. Beneran nggak sih desain ruang itu menjadi upaya segregasi negara? Nah, ini konteksnya adalah ketika teman-teman tadi sudah melihat peta Kecamatan Tulinonsoy, teman-teman lihat kan ada 10 desa yang penduduknya adalah penduduk asli, yaitu masyarakat Dayak Agabak, tetapi 2 desa di bawah itu adalah desa SP, Satuan Pemukiman, atau desa transmigran. Nah, ternyata PT KHL ini punya siasat untuk mengkhususkan para transmigran agar mereka bisa mengontrol para transmigran ini di dekat mereka. Jadi, di desa SP1 berdiri satu kantor PT KHL, di mana kantor tersebut adalah pusat lalu lintas perusahaan dalam mengelola kelapa sawit. Sehingga para transmigran yang bekerja sebagai petani harian atau pegawai kantoran di dalam PT KHL tersebut, si perusahaan bisa mengontrol dengan gampang dan mudah melalui desain ruang yang sudah diupayakan. Selain itu, rupanya ada maksud untuk mengantisipasi atau meminimalisir konflik yang terjadi antara masyarakat Dayak juga dengan pendatang. Rupanya, integrasi ini terus-menerus dilakukan oleh kedua komunitas tadi, yaitu masyarakat Dayak Agabak dan juga transmigran. Mereka berinteraksi dimulai dari pasar. Tadi sudah dijelaskan bahwa para transmigran mulai menjual hasil panennya, kemudian memunculkan keramaian di lokasi transmigran, dan tidak lama kemudian masyarakat Dayak Agabak tertarik untuk ke sana dan melakukan transaksi jual beli juga. Mereka biasanya membeli, bukan menjual. Masyarakat Dayak Agabak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mendatangi lokasi pasar sumpil, yang ini kemudian menjadi cikal bakal ruang interaksi transmigran dengan Dayak Agabak. Memang benar bahwa Dayak Agabak tidak bisa berbahasa Indonesia selancar, tetapi mereka sedikit-sedikit mengerti tentang bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antara masyarakat transmigran juga dengan masyarakat adat. Nah, di sini adalah letak awal mulanya ancaman separasi yang bisa terjadi antara masyarakat Dayak Agabak dengan transmigran. Jadi awalnya jurjuran atau mahar yang sangat mahal itu kemudian menjadi upaya masyarakat adat menjual lahan mereka. Padahal lahan mereka itu adalah milik nenek moyang mereka. Jadi dengan dijualnya lahan-lahan itu, lama-kelamaan mereka tidak punya lahan bebas yang mereka bisa berikan untuk anak cucu mereka. Sehingga orang-orang yang membelinya, yaitu adalah para transmigran atau pendatang, dijadikan alasan mereka untuk memunculkan sebuah konflik. Mereka berpikir bahwa pendatang atau transmigran itu membawa malapetaka buat mereka dalam upaya merebut tanah mereka. Padahal sejujurnya pernikahan Dayak Agabak yang
memiliki aturan jurjuran mahal inilah yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan yang ada. Nah, mereka tidak serta-merta memikirkan bahwa para transmigran ini akan merebut tanah mereka, tetapi mereka juga melakukan reaksi-reaksi sosial yang lain. Mereka tidak menerima dalam sebuah desa misalnya, jika ada pendatang atau transmigran yang akan tinggal di desa tersebut yang mayoritasnya masyarakat Dayak Agabak, biasanya mereka akan menolak. Nah, mereka akan melakukan protes terhadap kepala desa mereka agar orang transmigran atau pendatang yang ingin tinggal bersama masyarakat Dayak Agabak ini misalnya harus jauh dari pemukiman mereka. Jadi ini terjadi juga di desa Sekikilan, di mana ada satu blok khusus untuk masyarakat Dayak Agabak. Tetapi di desa Sekikilan yang sama, ada juga desa para transmigran atau para pendatang yang tinggal menetap di sana. Biasanya mereka beragama Muslim. Mereka biasanya suku Bugis atau suku Jawa. Nah, kejadian-kejadian ini jika dipelihara dan tidak segera diatasi, menjadi sebuah ancaman separasi antara kedua komunitas tersebut. Pada intinya adalah topik ini membicarakan tentang program transmigrasi swakarya yang terjadi di Desa SP1 atau Desa Sanur dan juga SP2 di Desa Makmur di Kecamatan Turin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penyelenggara transmigrasi di sini adalah PT KHL dan juga Departemen Transmigrasi. Jadi PT KHL ini bertujuan untuk membuka lahan kelapa sawit, juga mereka ingin membuka lapangan pekerjaan baru di sana. Nah, karena siasat inilah, kemudian mereka menggandeng Departemen Transmigrasi untuk melancarkan strategi mereka dalam pembukaan lahan tersebut. Nah, sama juga Departemen Transmigrasi ternyata memiliki keinginan untuk melancarkan strategi multikulturalismenya dan integrasi yang terjadi di lokasi transmigrasi. Sehingga kedua pihak ini bekerja sama untuk mendapatkan restu dari masyarakat adat Dayak yang ada di sana dari tahun-tahun yang lalu. Nah, menurut John Berry, terjadi dua strategi akulturasi di sini, yaitu integrasi dan separasi. Integrasi di sini dimulai dari adanya pasar yang ada di lokasi transmigran yang sebenarnya awalnya transmigran yang ingin menambah penghasilan mereka dengan menjual panen, kemudian ramai oleh kepadatan orang-orang di sana. Sehingga orang-orang Dayak ingin tahu apa sih yang terjadi di sana, dan ternyata di sana terjadi pasar, terjadi transaksi jual beli. Sehingga mereka juga ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membeli hasil panen dari para transmigran tersebut. Dalam pola komunikasinya, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun memang masyarakat Dayak Agabak tidak terlalu lancar dalam berbahasa Indonesia, tetapi paling tidak mereka bisa mengerti atau berbicara sedikit demi sedikit apa yang mereka ketahui tentang bahasa Indonesia. Kemudian disinilah titik awal mereka berintegrasi. Namun di sisi lain rupanya ada separasi yang terjadi. Desain lokasi transmigrasi yang dirancang oleh PT KHL yang sebenarnya adalah upaya kontrol untuk pegawai-pegawai yang bekerja untuk mereka. Namun rupanya desain ruang ini dijadikan juga sebagai untuk meminimalisir adanya konflik yang mungkin bisa terjadi antara kedua pihak tadi, yaitu masyarakat Dayak Agabak juga dengan para transmigran. Sehingga ada titik awal mulanya yang bisa menjadi ancaman dari separasi. Terlebih lagi dengan adanya Dayak Agabak yang punya kebiasaan atau adat dalam melunasi jurjuran dalam adat pernikahan.
Mereka diharuskan untuk melunasi apa yang menjadi permintaan dari keluarga wanita, dan karena biasanya mereka mencari uang dengan cara menjual lahan, maka lama-kelamaan lahannya sudah mulai habis. Namun mereka justru melihat dari sisi bahwa pendatang atau transmigranlah yang membuat mereka menjadi lama-lama terusir dari tanah mereka sendiri. Ini yang menjadi titik di mana jika tidak segera diredam, mungkin akan ada ancaman separasi berikutnya. Studi akulturasi masyarakat Dayak Agabak dengan para transmigran yang terjadi di tahun 1997 merupakan hasil dari pengamatan selama 1 tahun yang saya lakukan. Dan juga beberapa data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan selama 1 tahun. Dan memang belum ada literatur yang membicarakan atau mengangkat topik ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan.